Pemirsa, diduga akibat kelebihan muatan, sebuah lift di apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terjatuh. Belasan warga negara asing yang sedang berada di dalam lift pun terluka dan harus mendapat perawatan. Belasan orang yang berada di dalam lift diketahui warga negara India sempat terjebak di dalam lift sebelum akhirnya lift jatuh ke bawah. Sekitar 14 warga negara asing ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Kemayoran karena mengalami patah tulang akibat kerasnya benturan. Korban merupakan penghuni apartemen Taman Kemayoran Kondominium. Menurut pihak petugas keamanan, insiden diketahui setelah terdengar bunyi yang sangat keras dari ruang basement parkir kendaraan. Setelah diperiksa, suara berasal dari salah satu lift yang diduga terjun bebas dari lantai 6 menuju lantai dasar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pihak Polsek Kemayoran langsung memberikan garis polisi dan menunggu laporan identifikasi Polres Jakarta Pusat untuk mengetahui apakah insiden ini murni kecelakaan atau karena perawatan lift yang kurang baik. Mengalami luka apa aja ini kan? Patah ya. Lu dari lantai 8 langsung ke bawah ini. Itu penghuni semua apa gimana? Ada yang penghuni, ada yang tamu layak itu. Di mana bahwa ini Presiden Jokowi yang Pancasila di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kita langsung bergabung bersama rekan reporter Dade Salampesi yang akan melaporkan langsung dari lokasi acara. Dade, apa pesan utama dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila? Iqbal, untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2015 ini, pemerintah mengambil tema kerja keras dan gotong royong dalam melaksanakan Pancasila. Selain itu, untuk peringatan setengah abad Hari Kesaktian Pancasila di Republik Indonesia ini juga digemborkan atau disosialisasikan slogan Pancasila adalah kita. Slogan ini dimaksudkan agar setiap warga negara ataupun bangsa Indonesia tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila. Dan jika melihat sejarah, memang Hari Kesaktian Pancasila ini mulai dirayakan mulai diperingati pada 1967, saat itu di era pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia, yang mengeluarkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Dan upacara peringatan tadi dimulai tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 20 menit, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Dan peringatan tadi dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Usai memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang hadir meninjau langsung sumur penyiksaan dan juga rumah penyiksaan yang ada di Kompleks Monumen Pancasila Sakti di area Lubang Buaya ini. Sejak pagi hari tadi, sebelum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dimulai, sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan juga pejabat-pejabat dalam negeri lainnya juga sudah mulai terlihat datang, seperti ada Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tidak hanya pejabat dalam negeri, sejumlah perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat juga memenuhi undangan Indonesia untuk hadir ke peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Tadi terlihat ada dari Kedutaan Meksiko, Myanmar, Kamboja, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, dengan Hari Kesaktian Pancasila ini diharapkan juga warga Indonesia ataupun masyarakat bisa menghargai ideologi Pancasila yang dapat mengakomodir kemajemukan bangsa Indonesia. Sumi, Johanna, dan Iqbal, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dade Salampesi melaporkan langsung dari kawasan Lubang Buaya. Selamat pagi pemirsa, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini semestinya tidak hanya sekedar ritual upacara saja, namun lebih pada pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila. Mengingat sejak reformasi, Pancasila cenderung jauh dari memori kolektif bangsa yang sudah jarang diucapkan dan dibahas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bahkan diperparah dengan isu-isu SARA yang tentunya mengancam persatuan bangsa Indonesia.
Indonesia. Nah, bagaimana gotong royong dalam melaksanakan Pancasila itu akan menjadi pembahasan kami pagi ini dalam perbincangan khas 8-11 bersama saya Lucia Saharwi. Sudah hadir di studio Bapak Kacung Marijan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Arief Purboyo Mukiat, Deputi 6 Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenpolhukam, dan Bapak Arianto Nurhadi, putra almarhum Legend TNI Anumerta MT Haryono. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, sebentar lagi ya, tanggal 1 Oktober kita biasanya memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, Pak Kacung. Selalu ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya. Nah, bagi Ditjen Kebudayaan, apa makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini? Itu memberikan peringatan kepada kita bahwa ideologi bangsa yang menjadi ideologi final itu ternyata masih dipahami belum final oleh kelompok-kelompok tertentu. Maksudnya belum final bagaimana, Pak? Ya, ada yang ingin mengganti itu kan belum final. Oke. Kan? Kalau sudah final kan nggak ingin diganti. Iya. Nah, jadi peringatan ini untuk mengingatkan kita semuanya. Kita harus menjaga Pancasila itu sebagai ideologi final. Kan harus disingkirkan karena memang kita sudah menyepakati itu. Dan bagi kita tidak hanya sekedar menjadi slogan itu ideologi final, Ya. tapi bagaimana itu menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Oke, tapi benar tidak Pak menurut Anda bahwa sejak reformasi Pancasila ini cenderung dilupakan begitu? Sebetulnya enggak juga, bahwa misalnya secara formal tidak ada lagi penataran P4, iya. Tapi tidak berarti kemudian Pancasila dilupakan semua juga enggak. Ya. Bisa saja pelajaran yang berkaitan dengan Pancasila juga masih ada. Orang yang berusaha untuk mengamalkan Pancasila juga ada. Ya kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya kepada ada Tuhan. Kan masih banyak tuh. Kemanusiaan, orang yang punya perhatian kepada nilai kita juga banyak. Oke, ada yang gontok-gontokan, tetapi yang ingin persatuan juga masih banyak. Jadi niat dan tekad untuk mengamalkan nilai Pancasila juga masih banyak. Walaupun secara formal memang slogan sebelum tahun 98. Oke, Pak Arianto sebagai anak salah satu pahlawan revolusi ya Pak ya, apa makna kesaktian Pancasila bagi Anda? Ya, kalau kita lihat sebetulnya begini, Pancasila kan merupakan dasar negara dan juga merupakan sebagai simbol daripada pemersatuan bangsa ini, dan juga sebagai asasnya di dalam mempersatukan bangsa ini. Kalau saya melihat ya, sebetulnya momentum ini tanggal 1 Oktober besok itu adalah merupakan momentum di mana kita itu bisa merenung kembali, melihat refleksi kembali mengenai apakah nilai-nilai Pancasila itu. Ya, karena kalau saya melihat sekarang ini di dalam kehidupan bermasyarakat keseharian itu, sepertinya nilai-nilai itu kurang gitu loh. Nilai luntur begitu ya Pak ya. Dan ini harusnya kita cobalah kita merenung kembali dan kita melihat lagi ya. Kita kadang-kadang setiap tahun sekali ya, coba kita lihat lagi apakah makin baik apa tidak gitu loh. Nah, itu yang kita kira seperti itu. Bisa berbagi mungkin apa yang Anda rasakan pada setiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pak Arianto? Kalau saya begini, ini merupakan arti khususnya bagi keluarga kami di sini. Ya, jadi selain juga merayakan Hari Kesaktian Pancasila, dari kami itu merupakan suatu apa ya namanya ya, suatu kesedihan sebetulnya ya. Walaupun ini peristiwa ini terjadi 50 tahun yang lalu ya, tetapi masih sangat ingat sekali mengenai kejadian seperti itu ya. Di mana kebahagiaan keluarga kami itu tiba-tiba harus hilang begitu saja karena kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari. Iya. Jadi untuk kami itu adalah merupakan perhatian khusus gitu loh. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Arief, kesaktian Pancasila. Tapi banyak wacana yang menyatakan bahwa Pancasila benar. Saya kira begini, pengertian sakti ini terjemahkan seolah-olah seperti mistik atau supranatural, tapi ini adalah keyakinan daripada bangsa Indonesia akan Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa ya. Jadi momentum saya katakan 50 tahun Mas ini kita bertekad bahwa negara kita ini kan untuk berdiri selama-lamanya. Bahwa ini 50 tahun berjalan, kita juga merefleksikan bagaimana berbagai gangguan, tantangan pada Pancasila itu sendiri. Karena itu tadi sudah disebutkan bahwa kita ini Pancasila-nya sudah final. Ya. Jadi sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Mari kita bersatu.
betul-betul dengan Anda berpikir lagi, kita tidak ingin mengulangi tragedi nasional karena akhirnya merugikan semua tuh anak bangsa. Jangan dipersoalkan lagi Pancasila itu. Bagaimana justru tantangan kita adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira apa yang perlu diwaspadai Pak bila Pancasila ini semakin jauh dari memori bangsa? Ya, inilah kita perlunya melakukan revitalisasi kembali Pancasila. Sebagai kita akui tadi, kalau bicara MPR nomor 18 tahun 98 yang mencabut P4, ya, bagaimana dulu pengajaran tentang Pancasila itu memang dikesankan dogmatis, ya, bahkan indoktrinasi sekali, sehingga itulah yang dikatakan tidak memberi ruang demokrasi. Dan ketika kita memasuki reformasi, gelombang demokratisasi yang terjadi. Mohon maaf saya katakan istilahnya, kebebasan di ruang demokrasi inilah cenderung seperti dalam tanda kutip berlebihan. Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara tegas tidak ada kebebasan yang mutlak. Tegas itu di pasal 28J, ya, bagaimana kita harus menghormati norma, kepatuhan, kesusilaan. Jadi ada batas-batas. Jadi kalau kita bicara demokrasi yang menjadi sekarang tren, ya, tetap harus bersanding